Salam dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ibnawati dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran PAK. Dalam strategi pembelajaran PAK, kita akan pelajari yang pertama, konsep dan prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspostorik. Dalam konsep dan prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspostorik ini terdapat 2 poin. Yang pertama, konsep strategi pembelajaran ekspostorik adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam konsep strategi pembelajaran ekspostorik ini memiliki karakteristik. Yang pertama, strategi ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi secara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini, seperti ceramah. Yang kedua, biasanya materi pelajaran disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi seperti data atau fakta. Konsep-konsep tersebut yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran itu sendiri. Artinya setelah proses pembelajaran akhir, siswa diharapkan memahaminya dengan benar dan dengan cara mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan. Yang kedua, yang poin bagian B, prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositorik. Dalam prinsip-prinsip penggunaan strategi pembelajaran ekspositorik yaitu berorientasi pada tujuan, prinsip komunikasi, prinsip kesiapan, prinsip kelanjutan, dan prinsip kelanjutan. Kita masuk yang materi yang kedua, itu prosedur pelaksanaan strategi ekspositorik. Ada beberapa langkah dalam penerapan strategi ekspositorik, yaitu yang pertama, persiapan. Persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositorik sangat tergantung pada langkah persiapan. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang fasik, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, merangsang dan menggugah rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Yang poin kedua, penyajian. Penyajian adalah langkah menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang poin keempat, menyimpulkan adalah tahap di mana untuk memahami inti dari materi pembelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan hal yang sangat penting dalam strategi ini. Yang poin terakhir, langkah mengaplikasikan adalah langkah untuk kemampuan siswa telah mereka menyimak penjelasan guru. Yang materi ketiga, keunggulan dan kelemahan strategi ekspositorik. Keunggulan dari strategi ekspositorik
yaitu dengan strategi pembelajaran ekspostorik, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai paham pembelajaran yang disampaikan. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspostorik dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi ekspostorik, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pembelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan dokumentasi. Yang keempat, keuntungan lainnya adalah strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kelemahan, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, strategi tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Yang ketiga, karena strategi lebih banyak diberi melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, keberhasilan strategi pembelajaran ekspostorik sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti tertutur, berkomunikasi, dan kemampuan mengolah kelas. Yang kelima, oleh karena gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat terbatas. Demikianlah materi yang saya jelaskan. Terima kasih.